Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang terus Dia limpahkan kepada kita semua, terutama adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat taufiq, nikmat sehat wal afiat, dan nikmat-nikmat lainnya yang sama-sama kita rasakan, yang semuanya patut untuk kita syukuri. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Kalau biasa pada hari Sabtu ba'da subuh pekan pertama kita mempelajari hadis arba'in berikut syarahnya, maka untuk sementara hari ini, karena kita sekarang berada di bulan Muharram, mungkin kita akan mempelajari materi terkait dengan amalan di bulan Muharram. Di dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram, wa afdhalus salati ba'dal fariyadati salatul lail, wa fi riwayah as-salah fi jawfil lail." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah pada bulan Allah Muharram, dan salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat malam. Dalam sebuah riwayat disebutkan salat di tengah malam. Hadis ini menerangkan kepada kita bahwa di bulan Muharram ini disyariatkan berpuasa, dan bahwa puasa pada bulan Muharram itu lebih utama dibanding puasa sunnah yang lain, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Nanti akan diterangkan kapan kita berpuasa. Hadis ini juga menunjukkan keutamaan bulan Muharram karena disebut sebagai bulan Allah, syahrullah. Ya. Ketika sesuatu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kelebihan sesuatu itu dibanding yang lain. Seperti Baitullah, Ka'bah disebut secara khusus Baitullah, rumah Allah, meskipun semua masjid adalah rumah Allah, tetapi ketika Baitullah, Ka'bah disebut secara lebih khusus, maka menunjukkan kelebihan Baitullah, Masjidil Haram dibanding masjid-masjid yang lain. Dari sini juga kita mengetahui keliru sebuah pernyataan bahwa bulan Allah adalah Rajab. Ada sebuah riwayat yang menyebutkan Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku. Hadis ini tidak sahih. Yang sahih adalah yang tadi saya sampaikan, bahwa bulan Allah adalah Muharram. Ya. Bulan Muharram ini juga merupakan salah satu di antara 4 bulan haram atau 4 bulan yang suci atau dimuliakan. Arti haram itu suci. Ya. Jadi ada 4 bulan dalam setahun yang Allah Subhanahu wa taala sebut sebagai bulan haram.
sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga punya tempat yang disebut dengan tanah haram atau tanah suci, Makkah dan Madinah. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Jadi 12 bulan itu sudah ada dalam ketetapan Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan ini ada 4 bulan haram atau bulan suci. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam 4 bulan itu. Menunjukkan bahwa bulan ini bulan Muharram dan bulan yang termasuk ke dalam bulan haram lainnya, ini hendaknya kita menjaga diri kita dari melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Karena pada bulan ini dan bulan haram lainnya sangat dimuliakan dan jangan sampai kita nodai dengan kemaksiatan. Selain bulan Muharram, bulan haram lainnya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sanatu 12 syahra minha arba'atun hurum thalathatun mutawaliyat dzulqa'dah wa dzulhijjah wal muharram wa rajab mudhar alladhi baina jumada wa sya'ban. Setahun itu ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram, 3 berurutan yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Sedangkan Rajab Mudhar antara Jumadil Tsaniyah dan Sya'ban. Hadis ini menerangkan bahwa bulan haram itu adalah Dzulqa'dah. Kita sudah lewati. Dzulhijjah kita sudah lewati, ini bulan-bulan haji. Kemudian Muharram sekarang kita berada di dalamnya, dan Rajab yang tidak berurutan, yang terletak antara Jumadil Tsaniyah dan Sya'ban. Nabi SAW menyebut Rajab dengan Rajab Mudhar, Rajab suku Mudhar, karena merekalah di antara kabilah dan suku yang memuliakan bulan haram, sehingga ketika terjadi peperangan pada bulan haram disebut dengan Harbul Fijar, perang pelanggaran kehormatan. Muharram sesuai dengan namanya artinya sangat diharamkan, karena melakukan kemaksiatan di bulan ini lebih besar dosanya dibanding pada bulan-bulan yang lain. Sebagaimana melakukan maksiat di tanah haram lebih besar dosanya dibanding di tempat di wilayah-wilayah yang lain. Di antara faedah Allah Subhanahu wa taala sebut sebagai Muharram, di samping agar manusia menjaga kehormatan, kemuliaan, kesucian bulan ini juga adalah karena sesuai arti namanya. Kalau Dzulqa'dah itu adalah hari sudah harus berhenti yang namanya peperangan yang terkadang terjadi di kalangan bangsa Arab. Kenapa harus sudah berhenti? Karena manusia bersiap-siap naik haji pada bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah adalah bulan orang pada naik haji, disebut dengan Dzulhijjah. Nah, setelah mereka selesai melakukan ibadah haji, maka supaya mereka pulang dengan aman ke kampung halaman masing-masing, tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang membegal, tidak ada yang membajak, maka ada bulan Muharram agar manusia menjaga kemuliaan, kesucian bulan tersebut dan tidak melakukan peperangan, dan agar para jamaah haji pulang mereka dengan aman. Maka ada bulan Muharram. Kemudian setelahnya nanti ada bulan Rajab, yang artinya bulan yang yurjab, dimuliakan.
Selanjutnya bulan Muharram ini menjadi bulan pertama dalam kalender Hijriyah. Asalnya belum sebagai bulan pertama. Ini ditetapkan di zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya, ketika beliau yang pertama menetapkan untuk bulan Hijriyah yang pertama adalah Muharram, melihat kepada hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah pada bulan Muharram, maka dijadikanlah sebagai bulan pertama dalam kalender Hijriyah. Ya. Dan kalender Hijriyah kita merujuk kepada bulan, tidak kepada matahari. Ya. Dan ini untuk memudahkan manusia juga, yang mana sebagian manusia ada yang tidak pandai hisab atau hitung-hitungan, maka mereka cukup melihat bulan di malam hari, mereka sudah dapat menentukan sekarang tanggal berapa. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Apa faedahnya Allah jadikan bulan dari mulai sabit bertambah separuh, terus bertambah hingga sempurna, kemudian berkurang dan seterusnya. Kata Allah, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj, bahwa bulan keadaannya seperti itu adalah menjadi waktu bagi manusia, agar manusia tahu sekarang tanggal berapa, sudah tanggal berapa, wal hajj, demikian pula agar manusia mengetahui kapan mereka naik haji. Ya, di samping itu ibadah-ibadah dalam Islam pun merujuk kepada bulan. Ada puasa Syawal, bukan kepada bulan Masehi. Ada puasa Arafah 9 Dzulhijjah. Ada puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 juga merujuk kepada Hijriyah. Ada puasa di bulan Muharram ini, yaitu tanggal 9 dan 10-nya, atau disebut dengan Tasu'a dan Asyura, juga merujuk kepada bulan Hijriyah ini. Maka enggak kita harus punya kalender Hijriyah. Jangan sampai di rumah cuma kalender Masehi, tidak menyebutkan kalender Hijriyah. Ya, banyak yang menjual kalender Hijriyah, dan kalau yang ada misalnya kalender Masehi, maka kita harus cari kalender yang di sana menyebutkan kalender Hijriyah. Karena ibadah-ibadah dalam Islam merujuk kepada kalender Hijriyah. Ya. Dan kita juga bisa, kan Allah permudah, di HP kita juga kita bisa install di Play Store, ketik saja kalender Hijriyah, langsung banyak pilihan. Mau pilih yang mana kita mau install. Banyak aplikasi kalender Hijriyah. Apa faedahnya? Supaya kita ingat sekarang sudah tanggal berapa, ya, dari bulan Hijriyah. Apakah di sana ada syariat melakukan amalan tertentu atau tidak? Nah ini, ya. Baik, setelah kita mengetahui terkait dengan kalender Hijriyah, Muharram, tadi di awal kita sudah mengetahui bahwa puasa pada bulan ini sebagai puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan. Maka bagaimana cara pelaksanaan puasa pada bulan Muharram ini? Ya. Kalau kita melihat keadaan Rasulullah SAW, beliau hanya berpuasa sebulan penuh hanyalah di bulan Ramadan, atau paling banyak pada bulan Sya'ban. Lalu bagaimana pelaksanaannya? Jawabnya adalah bahwa pelaksanaan puasa Muharram itu yaitu pada tanggal 9 dan 10, atau disebut dengan Tasu'a dan Asyura. Sekarang tanggal berapa Pak di bulan Hijriyahnya? 8. Nah berarti besok insya Allah kita bisa sudah mulai puasa, ya, 9 Ahad besok dan 10 hari Seninnya. Itu kita sudah bisa mulai puasa, ya. Nah, sejarah puasa Asyura. Jadi begini, ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, pertama kali hijrah,
Beliau melihat di Madinah, karena Madinah ketika itu masih ada orang-orang Yahudi. Ada Yahudi Bani Qainuqa', ada Yahudi Bani Nadir, dan ada Yahudi Bani Quraidah. Mereka dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam memuliakan dan berpuasa pada tanggal 10 Muharram atau disebut dengan Asyura. Ya. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka alasan mereka dan sebab mereka berpuasa. Kata mereka, "Hadza yaumun salih." Ini adalah hari baik. Ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel ya dari pengejaran Firaun dan bala tentaranya. Maka Musa pun berpuasa sebagai tanda syukurnya. Ketika mendapatkan info ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Maka mereka pun berpuasa, dan inilah puasa pertama dalam Islam. Dan ketika ini hukumnya wajib. Ya, ketika ini hukumnya wajib. Sampai pada tahun kedua Hijriyah ada kewajiban puasa Ramadan ya turun pada bulan Sya'ban, maka puasa Muharram yang tadinya wajib pun hukumnya berubah menjadi sunnah. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syaa'a falyasum wa man syaa'a aftara." Siapa yang hendak berpuasa silahkan berpuasa, siapa yang hendak berbuka silahkan berbuka. Ini setelah ada kewajiban puasa Ramadan. Ya. Jadi yang pertama hukumnya wajib, baru setelah diwajibkan puasa Ramadan hukumnya jadi sunnah. Dan ini berlanjut terus, beliau berpuasa pada hari Asyura 10 Muharram. Hingga kemudian sebagian sahabat menyampaikan kepada beliau bahwa orang-orang Yahudi sangat memuliakan hari Asyura. Kenapa kita ngikuti mereka? Ya. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka menyamai mereka. Maka di akhir kehidupan beliau bersabda, "Fa idza kana al-'amu muqbil insyaallah sunnal yaumat tasi'." Apabila tiba tahun berikutnya insyaallah kita akan berpuasa pada tanggal 9-nya atau disebut dengan Tasu'a. Akan tetapi keburu beliau wafat, beliau tidak sempat berpuasa Tasu'a. Akan tetapi menjadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut dengan sunnah hamiyah. Karena termasuk sunnah juga adalah di samping qauliyah sabda beliau, fi'liyah perbuatan beliau, takririyah persetujuan beliau adalah hamiyah, keinginan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka dari sini disyariatkan juga puasa Tasu'a. Untuk apa? Menyelisihi orang-orang Yahudi yang hanya berpuasa atau memuliakan pada hari Asyura saja. Dan hari Asyura juga hari yang masyhur, bukan hanya di kalangan yakni Bani Israel, bahkan di zaman jahiliyah pun ya orang-orang kafir ya mereka memuliakan hari Asyura. Ya. Mereka jadikan sebagai hari untuk menutup Ka'bah ketika itu. Ya, orang-orang Quraisy, kafir Quraisy mereka memuliakan. Kata Imam Al-Qurtubi, mungkin mereka memuliakan adalah bersandar kepada syariat Nabi Ibrahim dan Ismail, di mana mereka menyandarkan sesuatu kepada keduanya sebagaimana mereka menyandarkan masalah haji dan lainnya kepada keduanya. Ya. Di hari Asyura juga disebutkan dalam riwayat Ahmad adalah hari di mana perahu atau kapal Nabi Nuh alaihi salam berlabuh di Bukit Judi. Yani ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh alaihi salam untuk memasukkan orang-orang yang beriman ke kapal, demikian pula hewan-hewan secara berpasang-pasangan ya masuk ke dalam kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh alaihi salam, dan kemudian hujan dari langit terus tidak berhenti, mata air dan air dari bumi pun terus keluar hingga
ya terjadilah banjir terbesar di dunia ketika itu. Ya, banjirnya saking tingginya sampai-sampai yang coba mau berlindung di atas bukit atau di atas gunung pun akan tenggelam juga. Sebagaimana anaknya Nabi Nuh alaihissalam sendiri, ya, ketika diajak oleh Nabi Nuh alaihissalam, ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, naiklah bersama kami dan janganlah kamu tetap bersama orang-orang kafir. Kata anaknya, sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Saya akan naik ke atas gunung, yang dengan di atas gunung itu saya akan selamat dari banjir besar ini. Kata Nabi Nuh alaihissalam, la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Enggak ada yang dapat menyelamatkan dari ketetapan Allah, dari azab Allah, dari banjir besar ini kecuali orang yang dirahmati Allah. Wahala bainahumal mauj fakana minal mughraqin. Lalu anaknya pun ya terhalang oleh ombak dan kemudian anaknya termasuk orang yang ditenggelamkan. Ya, dan kemudian setelah orang-orang kafir pada mati, kemudian Allah Subhanahu wa taala tahan langit, bumi pun disurutkan airnya, dan kemudian kapal Nabi Nuh alaihi salam berlabuh ya di bukit yang namanya Bukit Judi, dan kejadian ini terjadi pada hari Asyura juga, sehingga hari Asyura adalah hari bersejarah. Baik, nah inilah terkait dengan hari Asyura, dan kita disyariatkan yang sesuai atau amalan yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hanya dengan berpuasa saja, ya pada hari Asyura. Dan untuk menyelisihi orang-orang Yahudi, ya maka kita tambahkan dengan tanggal 9-nya, sehingga besok ya insya Allah kita akan berpuasa juga. Ya. Lalu apa keutamaan dari puasa Asyura? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siyamu Asyura yukaffiru sanatan madiyah, bahwa puasa Asyura ini menghapuskan dosa tahun yang lalu, ya, hanya sehari, tapi menghapuskan dosa setahun yang lalu, ya, sehari doang. Maka jangan sampai kita sia-siakan kesempatan ini. Ya, hari-hari kita penuh dengan dosa. Terkadang dosa mata, terkadang dosa lisan, terkadang dosa anggota badan yang lain. Yang jika tidak dihapuskan, dikhawatirkan dosa-dosa ini menjadi banyak dan menumpuk. Dan kalau sudah menumpuk dan banyak, cukuplah dosa itu dapat menjebloskan kita ke jurang neraka, wal iyadu billah. Dan dosa tidaklah dikatakan kecil kalau terus-menerus dilakukan, dibiarkan, tidak segera dihapuskan. Karena kata ulama, la saghirata ma'al istimrar wa la kabirata ma'al istighfar. Tidaklah dosa dikatakan kecil kalau sering dilakukan, dan tidaklah dosa dikatakan besar kalau diiringi dengan istighfar. Intinya ya, hendaknya kita manfaatkan amalan-amalan yang menghapuskan dosa dengan istighfar, dengan tobat, dan dengan melakukan amal semacam ini, yakni puasa Asyura. Kalau puasa Arafah sebelumnya sudah kita pelajari menghapuskan dosa 2 tahun, ini menghapuskan setahun, lumayan, ya. Itu keutamaan puasa Asyura. Kalau seseorang berat melakukan puasa Asyura, ada berapa kiat. Yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan taufik. Ya Allah, bantu aku ya Allah untuk dapat berpuasa ya Allah. Gitu ya. Yang kedua adalah dengan menengok bulan Ramadan. Jadi Ramadan bisa menjadi cerminan kita. Kalau kita kemarin di bulan Ramadan mampu berpuasa selama sebulan penuh 30 hari, kenapa yang cuma sehari kita nggak bisa? Ya, maka insya Allah bisa. Ramadan jadikan sebagai cerminan. Yang ketiga, tengok keutamaannya, menghapuskan dosa setahun yang lalu. Maka dengan memperhatikan sisi-sisi ini, insya Allah puasa Asyura jadi ringan bagi kita.
Baik, yang terakhir atau sedikit lagi, bagaimanakah jika ternyata hari Asyura, misalnya kan ada larangan puasa pada hari Sabtu, demikian juga pada hari Jumat. Cuma alhamdulillah Asyura kemungkinan jatuh hari Senin, ya, tasuannya besok insya Allah. Kalau misalnya pada hari Jumat atau hari Sabtu, jawabnya tetap boleh, karena yang dilarang berpuasa pada hari Jumat atau hari Sabtu adalah mengkhususkan berpuasa pada hari tersebut. Kalau tidak mengkhususkan, apalagi menyertakan dengan misalnya tanggal 9-nya, maka jelas tidak mengapa. Ya, intinya larangan berpuasa pada hari Jumat adalah bagi yang mengkhususkan puasa pada hari itu saja. Sehingga ada salah seorang ummahatul mukminin, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berpuasa pada hari Jumat. Beliau bertanya, "Apakah kemarin puasa?" "Enggak." "Besoknya mau puasa?" "Enggak." "Fa'aftiri idzan." Kalau gitu sekarang berbuka. Ya. Jadi yang dilarang adalah mengkhususkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala takhussu yaumal jumu'ati bisiyami min bainil ayyam." Janganlah kalian khususkan Jumat untuk berpuasa meninggalkan hari-hari yang lain. Nah, itu terkait dengan larangan puasa pada hari Jumat dan Sabtu. Tinggal tingkatan puasa Muharram. Sebagian ulama menyebutkan ada tingkatan-tingkatan puasa Muharram. Yang pertama, yang paling utamanya 9, 10 dan 11. Ya. Ini ada pernyataan dari Imam Ahmad rahimahullah. Barang siapa yang ingin berpuasa Asyura, maka hendaknya ia berpuasa pada tanggal 9 dan 10-nya, kecuali jika bulan itu masih muskil sehingga ia mengerjakannya 3 hari. Ibnu Sirin berpendapat demikian. Ini tingkatan pertama. Tingkatan kedua 9 dan 10. Ini sudah luar biasa. 9 dan 10. Untuk 9-nya untuk menyelisihi orang-orang Yahudi, ya, dan 10-nya hari Asyura. Yang ketiga, kalau kita tidak sempat tanggal 9 dan 10, kita bisa tanggal 10 dan 11-nya untuk menyelisihi juga orang-orang Yahudi. Kalau kita nggak sempat pada tanggal 9-nya. Dan tingkatan yang berikutnya, yang terakhir adalah hanya tanggal 10 saja, ya. Tingkatan terakhirnya. Ya, jadi 9, 10, 11, 9, 10, 10, 11 dan 10 saja. Nah, itu tingkatan-tingkatan puasa Muharram. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid mengatakan, oleh karena itu puasa Asyura ada beberapa tingkatan. Paling rendahnya adalah hanya tanggal 10 saja, dan yang paling atasnya adalah berpuasa tanggal 9 dan 10. Namun semakin banyak puasa di bulan Muharram tentu lebih utama dan lebih baik. Ya. Tinggal kekeliruan yang terakhir, kekeliruan yang sering terjadi pada bulan Muharram. Kalau kita lihat, ya, keadaan umat, ya, terkait pada bulan Muharram, terutama hari Asyura 10 Muharram, ini ada 2 kelompok yang menyimpang. Yang pertama adalah kelompok yang menyerupai orang Yahudi, di mana mereka menjadikan hari Asyura sebagai hari raya. Mereka tampakkan syiar-syiar kemeriahan pada hari itu, berhias pada hari itu, memakai celak, membagikan nafkah kepada keluarga dan kerabat, memasak makanan di luar kebiasaannya. Ini seperti orang Yahudi. Kita tidak disyariatkan seperti itu. Ya. Kita hanya disyariatkan puasa saja 9 dan 10. Tidak, ya, menampakkan syiar-syiar kemeriahan, memasak di luar kebiasaan, berhias, membagikan nafkah kepada keluarga dan kerabat, ya, tidak. Ya, jadi ini keliru, menyerupai orang Yahudi yang menjadikan sebagai hari raya. Yang kedua, kelompok yang menjadikan hari Asyura sebagai hari ratapan, hari kesedihan karena terbunuhnya Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Ya, mereka tampakkan syiar-syiar jahiliyah pada hari Asyura, seperti menampar pipi, merobek baju, memukul dada,
menyakiti diri, dan melantunkan nyanyian-nyanyian kesedihan dan ratapan. Termasuk juga penyimpangan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah yang pada bulan Muharram, hari Asyura-nya, kalau kita lihat berita, mereka menyakiti diri. Di antara mereka ada yang memukul dada, di antara mereka ada yang menyayat kepala ya dengan pisau, di antara mereka ada yang menyakiti dirinya dan lain sebagainya sambil meratap. Ini bukan dari ajaran Islam juga ya. Yang benar adalah Ahlus Sunnati wal Jamaah, di mana mereka mengikuti Nabi SAW pada bulan Muharram dengan berpuasa tanggal 10-nya, dan untuk menyelisih orang-orang Yahudi, mereka juga berpuasa tanggal 9-nya atau disebut dengan Tasu'a. Nah, inilah yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan atau belum jelas, silahkan.